Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha, bagaimana kabar semuanya? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Dalam kesempatan kali ini, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, izinkan Bu Ai menyampaikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Nabi Ismail adalah putra sulung Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Hajar. Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Beliau adalah nenek moyang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari yang panas, ketika Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim membawa Ibunda Hajar dan Nabi Ismail menuju ke selatan. Mereka tiba di Mekah di bawah pohon yang besar dan rindang. Tidak ada yang tinggal di sana dan belum ada mata air. Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail dengan bekal sekantung kurma dan air. Nabi Ibrahim lalu meninggalkan mereka tanpa menengok lagi ke belakang. Ibunda Hajar mengejar suaminya dan berkata dengan cemas, "Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Apakah ini kehendak Allah?" "Benar, ini perintah Allah, istriku," jawab Nabi Ibrahim. "Jika demikian, Allah tidak akan menyanyiakan kami," seru Ibunda Hajar. Demikianlah dengan keimanan yang tinggi, Ibunda Hajar tetap tinggal di lembah itu. Beberapa lama kemudian, kantung air dan kurma itu habis. Air susu Ibunda Hajar pun kering. Nabi Ismail mulai kehausan dan kelaparan. Ibunda Hajar mencoba mencari air, berlari ke Bukit Sofa. Namun tidak ada siapapun di sana. Yang terdengar hanyalah tangisan Nabi Ismail yang sayup-sayup terbawa angin. Kemudian Ibunda Hajar turun dari bukit itu dan berlari kecil hingga sampai di Bukit Marwah. Namun, Ibunda Hajar kembali tidak bertemu siapapun di sana. 7 kali Ibunda Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah. Saat berada di atas Bukit Marwah, Ibunda Hajar mendengar sebuah suara. Ibunda Hajar melihat ada malaikat berada di sebuah tempat yang sekarang berada di dekat Zam-Zam. Malaikat itu menggali tanah hingga memancarkan air. Ibunda Hajar terus menggali hingga terbentuklah sumur yang kini bernama Sumur Zam-Zam yang tidak pernah kering airnya. Beberapa tahun kemudian, setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah agar beliau menyembelih Nabi Ismail putranya di hari raya kurban. Nabi Ibrahim pun menemui putranya. Dengan penuh rasa cinta dan kasih, Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu dari Allah. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab,
"Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Itulah jawaban dari Nabi Ismail. Tak ada rasa takut sedikit pun di dalam dada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjalan menuju tempat penyembelihan. Di perjalanan, muncul seseorang yang menasehati Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya itu. Orang itu bukanlah manusia, melainkan setan yang diserupakan dengan manusia. Nabi Ibrahim lalu melempar orang itu, dan orang itu pun tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim. Lalu muncul lagi setan yang kedua yang menyerupai manusia. Nabi Ibrahim pun kembali melempar orang itu, dan orang yang kedua pun tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Belum jauh berjalan, muncul lagi orang yang ketiga. Iblis mewujudkan diri sebagai manusia agar mencegah dan memujuk Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim agar kembali membatalkan niatnya. Nabi Ibrahim pun kembali melempar orang itu, dan orang itu pun tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail telah berbaring di tempat yang telah disiapkan. Lalu Nabi Ibrahim bersiap dengan pisau tajam di tangannya. Ketika pisau berada di leher Nabi Ismail, Allah memanggil Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Demikian teman-teman kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Pesan dari kisah ini adalah Allah akan selalu memberi balasan kebaikan atas ketaatan kita pada Allah. Terbukti ketaatan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, Allah ganti dengan hewan sembelihan yang besar. Sesungguhnya Allah tidak akan menyusahkan hambanya yang beriman. Sampai bertemu dalam kisah-kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.